VOA This Morning. VOA This Morning, Senin 9 Desember 2024. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Zainab Abdelrahman. Mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar dan juga teman-teman radio afiliasi di seluruh Indonesia. Awal pekan dengan cuaca cukup hangat di ibu kota Amerika Serikat. Sementara banyak peristiwa besar terjadi di berbagai penjuru dunia yang akan kami laporkan dalam berbagai laporan informatif dan menarik selama kebersamaan kita 30 menit ke depan. Ada laporan tentang jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Autokrasi tidak dapat diterima dari pihak manapun, dari individu atau kelompok di Suriah. Ini adalah keinginan rakyat Suriah, kebebasan dan pemilihan umum yang bebas dan bersih. Ada juga kritik terhadap pelarangan aktivis Ahmadiyah di Jawa Barat. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh negara dalam menjelang jalsa salana kemarin untuk misalnya mencegah terjadinya pelarangan, pembatalan, penolakan dari sekelompok kecil, kelompok intoleran, saya kok agak ragu ya bahwa negara itu akan mengambil tindakan yang presisi untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama berkeyakinan. Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu mengatakan pemimpin Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi dia juga menyebut pergolakan politik negara itu sebagai kesempatan bersejarah bagi rakyat Suriah untuk membangun kembali negara mereka. After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. Dalam sebuah pidato yang merupakan reaksi penuh Amerika Serikat pertama terhadap penggulingan Assad oleh koalisi faksi pemberontak yang dipimpin Islamis, Biden menyatakan optimismenya. Namun dia juga memperingatkan bahwa Washington akan tetap waspada terhadap munculnya kelompok teroris. Jatuhnya rezim ini adalah tindakan keadilan yang mendasar, kata Biden, berbicara dari Gedung Putih. Ini adalah momen kesempatan bersejarah bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita, tambah dia. Ditanya oleh jurnalis apa yang semestinya terjadi pada presiden yang digulingkan, yang dilaporkan telah melarikan diri ke Moskow, Biden mengatakan bahwa Assad harus dimintai pertanggungjawaban. Amnesty International pada Minggu mendesak agar para pelanggar HAM di Suriah dihadapkan ke pengadilan setelah kejatuhan Bashar al-Assad dari kekuasaannya. Lembaga ini juga menyebut kejatuhan Assad sebagai kesempatan bersejarah untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan selama beberapa dekade. Para terduga pelaku kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran HAM serius lainnya harus diselidiki dan jika diperlukan dituntut atas kejahatan mereka, kata Agnes Callamard, sekjen organisasi HAM yang berbasis di London dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa penuntutan apapun harus berada dalam pengadilan yang adil dan tanpa adanya kemungkinan penerapan hukuman mati. Aliansi yang dipimpin kelompok Islamis telah menggulingkan Assad dalam sebuah serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus. Sekutu utama Assad, Rusia, mengatakan bahwa dia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara tersebut. Dalam pernyataan itu, Callamard menuduh Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, menyasar warga Suriah dalam berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama 5 dekade kekuasaan mereka. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu menegaskan kembali janji kampanye garis kerasnya untuk memberlakukan tarif perdagangan dan melakukan deportasi massal sambil mengumbar gagasan bahwa Amerika Serikat dapat menarik diri dari NATO. Dalam wawancara resmi pertamanya di televisi dan hanya 6 pekan sebelum dia menjabat, Trump kembali mengisyaratkan bahwa dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina akan berkurang dengan mengatakan bahwa dia mungkin akan memangkas dukungan yang membantu negara itu melawan invasi Rusia.
Trump juga mengatakan bahwa dia akan dengan segera mempertimbangkan pengampunan bagi para pendukungnya yang dipenjara karena menyerbu gedung Kapitol Amerika Serikat setelah kekalahannya dalam pemilihan umum 2020 dari Joe Biden. Wawancara di acara Meet the Press with Kristen Welker di NBC direkam pada Jumat, tetapi ditayangkan pada Minggu setelah pertemuan Trump dengan Presiden Prancis dan Presiden Ukraina selama akhir pekan. Itu merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak memenangkan pemilihan umum November lalu melawan Biden. Kelompok sayap kanan Rumania, Aliansi untuk Menyatukan Rumania atau AUR, menggelar apa yang mereka sebut sebagai mengheningkan cipta untuk demokrasi pada Minggu 8 Desember, hari yang seharusnya menjadi pelaksanaan putaran kedua pemilu presiden di negara tersebut. Mahkamah Konstitusi negara itu telah membatalkan pemilihan presiden yang sedang berlangsung setelah tuduhan adanya campur tangan Rusia dan pada Jumat 6 Desember lalu memerintahkan seluruh proses yang seharusnya sudah akan selesai pada akhir pekan ini harus diulang. Rusia menolak tuduhan melakukan campur tangan apapun dalam proses pemilu tersebut. Pemimpin AUR, George Simeon, yang juga menjadi kandidat presiden dari partai tersebut, mengatakan bahwa partainya mendukung Kalin Gorgescu, calon independen sayap kanan yang secara mengejutkan memenangkan putaran pertama Pilpres pada 24 November. Demikian berita dunia dari VOA di Washington. Pendengar, menyusul runtuhnya pemerintahan Suriah, sejumlah warga sipil berharap kemenangan pemberontak akan membawa kebebasan dan kemakmuran. Namun, para analis memperingatkan bahwa masa depan negara itu masih jauh dari kepastian. Berikut laporan koresponden VOA, Heather Murdock, dari Istanbul bersama Muawiyah Atras dan Ahmad Falaha di Hama Suriah, disampaikan Leonard Triono. Di tengah kehancuran dan kematian yang ditinggalkan oleh serangan cepat pemberontak dan runtuhnya pemerintahan Suriah, warga sipil mengatakan mereka dengan hati-hati optimis bahwa apa yang menjadi perubahan besar dalam geopolitik regional mungkin juga merupakan perubahan yang lebih baik. Galib Al-Hajoseh adalah seorang penduduk Salamiyah di wilayah Hama Suriah. Kepada VOA dia mengatakan, Autokrasi tidak dapat diterima dari pihak manapun, dari individu atau kelompok di Suriah. Ini adalah keinginan rakyat Suriah, kebebasan dan pemilihan umum yang bebas dan bersih. Suriah adalah negara yang demokratis dan beradab. Inilah yang seharusnya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pasukan pemberontak telah menguasai kota-kota besar dan kota-kota kecil dan sekarang ibu kotanya, Damaskus. Semua ini terjadi setelah hampir 14 tahun perang di Suriah. 500 juta orang telah tewas dan 13 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka. Banyak keluarga berharap untuk segera kembali. Mahmud adalah seorang perempuan Suriah yang mengungsi di kota Hama. Kami mengungsi, tetapi kami akan segera kembali ke Homs. Saya sangat bahagia hari ini, lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam telah mengatakan bahwa mereka akan menjalankan toleransi beragama dan menghormati penduduk multikultural Suriah. Tetapi beberapa analis mengatakan identitas Islamis kelompok tersebut dan afiliasinya pada masa lalu dengan kelompok-kelompok lain seperti Al-Qaeda dan Al-Nusra menimbulkan keraguan tentang niat mereka. Sementara itu, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Timur Tengah menyatakan bahwa militer Amerika dipastikan akan tetap berada di bagian timur Suriah. Daniel B. Shapiro pada hari Minggu mengatakan militer Amerika akan tetap berada di bagian timur Suriah semata-mata untuk memastikan kekalahan ISIS dan tidak ada kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam konflik ini. Lebih jauh, Shapiro mengatakan, kami menyerukan kepada semua pihak di Suriah untuk melindungi warga sipil, terutama mereka yang berasal dari komunitas minoritas Suriah, juga untuk menghormati norma-norma militer internasional dan berusaha mencapai resolusi yang mencakup penyelesaian politik. Presiden Bashar al-Assad mengundurkan diri dan meninggalkan negaranya setelah berunding dengan pasukan oposisi. Dia dan keluarganya kini berada di Moskow, di mana Rusia telah memberi mereka suaka politik, menurut kantor berita negara TASS. Untuk Heather Murdock dari VOA Washington DC,
Saya Leonard Triano. Kita ke Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengecam pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang melarang pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang dikenal sebagai Jalsah Salanah. Larangan itu dinilai telah melanggar konstitusi dan tidak toleran. Fathiyah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta. Ketegangan di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sangat terasa seminggu terakhir ini setelah jamaah Ahmadiyah bersikukuh menyelenggarakan Jalsah Salanah, semacam pertemuan tahunan pada tanggal 6 hingga 8 Desember, meskipun pemerintah lokal tidak memberikan izin dengan alasan keamanan. Namun pejabat Bupati Kuningan, Agus Thoyib, bersikeras menegakkan larangan itu setelah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menentang Jalsah Salanah. Aparat kepolisian tampak menjaga ketat lokasi sejak pertengahan minggu ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengecam keras larangan yang dikeluarkan Pemkab Kuningan. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Sabtu, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan adanya pola persekusi, diskriminasi, intoleransi, serta pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atas kelompok minoritas, dalam hal ini kelompok Ahmadiyah, merupakan ekspresi terbuka pelanggaran atas konstitusi negara dan bentuk tunduknya negara terhadap tekanan terhadap kelompok intoleran. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh negara dalam menjelang Jalsah Salanah kemarin untuk misalnya mencegah terjadinya pelarangan, pembatalan, penolakan dari sekelompok kecil, kelompok intoleran, saya kok agak ragu ya bahwa negara itu akan mengambil tindakan yang presisi untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama berkeyakinan. Seorang jamaah Ahmadiyah yang juga merupakan salah satu peserta Jalsah Salanah, Firdaus Mubarik, menceritakan besarnya sumber daya, biaya, dan waktu yang telah dikeluarkan untuk melangsungkan pertemuan tahunan ini. Banyak peserta yang bahkan datang dari luar kota. Ini yang kemudian menjadi persoalan besar adalah bahwa banyak sekali peserta di luar kota, mereka sangat kelelahan. Beberapa itu mereka berangkat 2 hari perjalanan, naik kapal laut dari NTB, transit di Surabaya, lanjut naik kereta api ke Cirebon. Nah, setelah sampai Cirebon, mereka perjalanan ke Kuningan, ke Manislor, itu tidak bisa masuk ke dalam karena ditolak oleh polisi. Selain menutup akses ke desa Manislor sejak Kamis sore, polisi juga melakukan intimidasi, mengancam dengan menggunakan kata-kata kasar, menendang mobil-mobil peserta dan lainnya agar meninggalkan lokasi acara. Tak heran jika banyak organisasi masyarakat sipil antara lain YLBHI, ICRS, UGM, STH Jentera, Sobat KBB, PGI, Pusat Paramedina, Gus Durian, Setara Institut, Fahmina Institut, dan Komnas Perempuan mengecam tindakan aparat dan Pemkab Kuningan. Peneliti di Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gadjah Mada, Zainal Abidin Bagir, mengatakan larangan kegiatan komunitas Ahmadiyah itu jelas pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Menurutnya, pemerintahan Prabowo perlu menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kerukunan dan kebebasan beragama agar insiden di Manislor tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pemerintah Indonesia meminta Apple untuk menanamkan modalnya lebih besar di Indonesia, yaitu $1 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 15,9 triliun rupiah. Akankah perusahaan asal Paman Sam itu bersedia? Mengapa banyak investor kelas kakap lebih memilih negara tetangga seperti Vietnam untuk berinvestasi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Indonesia sedang menghadapi tantangan besar untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Setelah Tesla mengurungkan niatnya menanamkan investasi karena menilai ekosistem industri hijau Indonesia belum siap, kini Apple yang maju mundur. Apple yang berharap akan mendapatkan izin mengedarkan dan menjual ponsel iPhone 16 terbaru di Indonesia, sebelumnya mengajukan proposal untuk menanamkan investasi senilai $100 juta Amerika Serikat atau setara 1,5 triliun rupiah. Namun, pemerintah menolak proposal itu. Dalam rapat kerja di DPR RI,
Jakarta, Selasa 3 Desember lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan meminta Apple menaikkan investasinya menjadi $1 miliar Amerika Serikat atau 15,9 triliun rupiah. Ia memberi waktu 1 minggu bagi Apple untuk mempertimbangkan hal itu. Kita sudah bicara dan insya Allah mereka untuk tahap pertama saya akan mendapatkan pernyataan secara tertulis. Saya minta dari mereka investasi sebesar $1 miliar, $1 billion untuk tahap pertama. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin 1 minggu ini saya sudah bisa mendapatkan komitmen itu yang akan saya serahkan kepada Kementerian Perindustrian. Rosan menilai permintaan untuk berinvestasi senilai $1 miliar Amerika Serikat tersebut cukup adil. Pasalnya, dengan pasar Indonesia yang cukup besar, Apple sudah memperoleh banyak keuntungan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa investasi sebesar $1 miliar Amerika Serikat tersebut akan direalisasikan dengan membangun fasilitas pabrik di Indonesia. Menurutnya, hal itu merupakan hasil pembicaraan awal antara pihak Apple dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ekonom Core Indonesia Muhammad Faisal menilai ada beberapa faktor yang membuat investor kelas kakap masih belum cukup yakin untuk berinvestasi secara penuh di Indonesia. Nah, jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi. Tidak bisa kita dengan serta-merta membangun industri pendukung, industri kecil, industri menengah untuk supply, tapi dengan standar yang di bawah mereka. Nah, karena kan akan mempengaruhi dari tingkat kualitas produk mereka yang sudah punya standar internasional. Lainnya adalah kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan ketidakpastian hukum. Meski begitu, permintaan yang disyaratkan oleh pemerintah ini dilakukan agar Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok global untuk teknologi tinggi, sambil sekaligus memperbaiki berbagai regulasi, birokrasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Tidak, karena kalau tidak begitu, sampai kapanpun kita tidak merupakan jadi bagian daripada rantai pasok untuk industri-industri yang high-tech. Gitu. Jadi selamanya kita akan hanya bergerak dalam perdagangan dunia itu pada produk-produk yang low teknologi, yang labor intensif. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.